Memilih yang tepat. Ya, kebutuhan ketersediaan alutsista strategis kita berpacu dengan waktu. Dan kemudian bertemu dengan keterbatasan sumber daya keuangan yang tergerus dampak pandemi COVID-19 dan juga subsidi energi. Melucuti stamina APBN, di satu sisi ada kebutuhan mendesak dan tak bisa ditunda untuk isian dan sebaran alutsista karena adanya dinamika konflik kawasan. Temperatur konflik mengancam eksistensi teritori dan sisi yang lain pemerintah harus menggelontorkan subsidi besar untuk konsumsi energi ratusan juta penduduknya untuk menjaga agar inflasi tidak liar. Penjelasan soal ketersediaan alutsista strategis ini sederhana. Apakah ada penambahan jet tempur selama 5 tahun terakhir? Apakah ada penambahan kapal perang striking force kelas corvette ke atas selama 5 tahun terakhir? Jawabnya tidak ada. Kita gagal mendatangkan 11 jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia karena Undang-Undang CATSA Amerika Serikat. Lantas, kita bergegas untuk mendapatkan 42 jet tempur Rafale dari Perancis. 6 unit diantaranya sudah kontrak efektif, tetapi pesawatnya baru datang paling cepat tahun 2026. Artinya, ada 9-10 tahun kita menunggu waktu untuk menambah jumlah jet tempur. Saat ini kekuatan pukul TNI Angkatan Udara bertumpu pada 16 jet tempur Sukhoi Su-2730 dan 33 jet tempur F-16. Langkah cepat dan cerdas Menteri Pertahanan kita untuk mendatangkan 42 jet tempur Rafale dari Prancis patut kita apresiasi. Beli grosiran dalam jumlah banyak untuk investasi pertahanan 3 dekade. Selama ini kita dikenal produsen alutsista sebagai pembeli ketengan. Sementara untuk pengadaan 2 kapal perang heavy frigate Arrowhead 140 sudah kontrak efektif dari rencana pengadaan 16 kapal perang yang sekelas dengannya. Oktober tahun ini mulai dibangun di PT PAL. Bagaimana kemudian kita memilih yang sudah terpilih sebagai skala prioritas untuk perkuatan alutsista kita yang cukup mendesak ini? Pilihan bisa dengan berbagai skema. Misalnya dari 42 jet tempur Rafale yang diinginkan, 6 sudah kontrak efektif bisa digenapkan menjadi 12 unit dulu. Untuk yang 30 unit ditunda dulu. Kemudian untuk menutup blank spot 5 tahun ke depan karena lumayan antrian produksi, Rafale tambahan ketersediaan jet tempur tawaran dari Uni Emirat Arab bisa dipergunakan pengadaan 14 jet tempur Mirage bekas pakai. Harganya juga murah. Ya, bisa siap pakai dengan durasi kedatangan lebih cepat, 1 tahun diprediksi sudah datang. Dan kita memang sedang membutuhkan ketersediaan jet tempur untuk mengawal Natuna secepatnya. Nah, soal kapal selam juga prioritas. Maka rencana pengadaan 2 kapal selam dari Perancis atau Jerman, menurut pandangan kita harus segera direalisasikan. Kita ini sudah punya 4 kapal selam, 1 bapak lain emak ya. Sama-sama berjenis U-209 yang 1 buatan Jerman sudah sepuh buatan tahun 1980, 3 lainnya hasil kerjasama produksi di SMA Korea Selatan dan PT PAL Indonesia, masih baru. Dan kesempatan kalah kelas dengan punya keempatnya kalah kelas dengan punya jiran Singapura, Malaysia dan juga Vietnam. Itu sebabnya kita perlu menyegerakan pengadaan 2 kapal selam yang lebih gahar. Armada kapal perang bawah air kita masih harus ditambah secara kuantitas dan kualitas, dan ini adalah sebuah prioritas. Program pengadaan alutsista Indonesia sejauh ini berjalan lancar. Pesanan 5 Hercules Grace dari Amerika Serikat produksinya sedang berjalan. Pengadaan 6 jet latih tempur Golden Eagle dari Korea Selatan juga sedang dalam proses produksi. Kita juga sedang menunggu kedatangan bertahap 6 pesawat amfibi dari Kanada untuk TNI Angkatan Udara. Termasuk menunggu kedatangan 2 kapal perang pemburu ranjau dari Jerman untuk TNI Angkatan Laut. Sementara PT PAL baru saja meluncurkan kapal perang jenis LPD rumah sakit yang ketiga. Pindad sedang menyelesaikan pesanan tank Harimau untuk TNI Angkatan Darat termasuk Panzer Badak. Dan PT Dirgantara Indonesia pun saat ini sedang menyelesaikan assembling helikopter berbagai jenis untuk TNI Angkatan Udara dan juga TNI Angkatan Darat. Dalam kondisi keuangan yang tergerus mengatasi pandemi dengan subsidi energi yang cukup besar, meneropong skala prioritas pemenuhan kebutuhan alutsista adalah sebuah keniscayaan bersama. Perkuatan alutsista adalah keharusan karena situasinya mendesak dan kita belum sampai pada kriteria minimum essential force, apalagi ideal. Namun kita juga harus realistis dengan APBN kita. 1/5 untuk subsidi terlalu besar. Dan rasio hutang terhadap PDB di kisaran 41%. Fundamental ekonomi sejauh ini disebut kuat dengan pertumbuhan 5,49% di kuartal kedua ini. Dan
Inflasi juga hampir menyaingi pertumbuhan ekonomi. Inflasi posisi terakhir ada di angka 4,9%. Perolehan 12 jet tempur Rafale, 12 jet tempur Mirage bekas pakai, 4 kapal perang heavy frigate dan 2 kapal selam serbu sudah sangat realistis untuk mengejar ketertinggalan minimum essential force sampai tahun 2024. Nah, peningkatan infrastruktur tempur alutsista existing juga sedang berlangsung. Bung Tomo Class bergantian di-upgrade, juga beberapa kapal cepat rudal termasuk KRI Golok 688 telah dipersenjatai dengan rudal yang canggih. Jet tempur F-16 dan T-50 dimodernisasi kemampuan tempurnya. Radar GCI di sejumlah titik diperbarui dan ini yang terpenting, instrumen network-centric warfare dari Skytalis Yunani dengan kemampuan interoperability 3 angkatan sedang dibangun dan semuanya patut kita syukuri.